Selamat pagi Sobat Teruna, kembali lagi di Badabes, bangun dan bertumbuh sekutu Tuhan. Pagi ini yuk kita sama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami di pagi yang indah ini untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, satukan hati dan pikiran kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, amin. Rekan-rekan Teruna, bacaan kita pada pagi ini terambil dari 1 Raja-Raja 17, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kakak akan bacakan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Rekan-rekan Teruna atau sobat-sobat Teruna yang terkasih dalam Tuhan, jika kita lihat kembali dalam bacaan kita serta ikut merasakannya, pasti kita akan menyerah. Kenapa menyerah? Karena pada saat itu terjadi krisis makanan serta minuman, sehingga banyak orang yang merasakan kelaparan. Kita lihat di ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Itu udah membuktikan bahwa nanti tidak ada makanan serta minuman. Nah, Sobat Badabes, kakak mau tanya, jika dalam krisis atau ada di dalam kesesakan, apa upaya atau usaha yang kita lakukan? Pasti salah satunya kita berdoa. Betul? Ya kan? Kenapa kita berdoa? Kita berdoa untuk meminta pengharapan kepada Tuhan. Karena sejatinya Tuhan akan menolong orang-orang yang dalam kesesakan dan memberikan kelegaan. Kita lihat di ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau akan dapat minuman dari sungai itu, serta burung-burung gagak memberikan roti serta daging kepada Elia dan Ahab. Itu sebuah membuktikan kalau Tuhan tuh tidak akan hanya diam saja kepada kita yang di dalam atau dalam situasi kesesakan atau dalam krisis. Sobat Badabes, dalam renungan kita pagi ini, kita sempat menyinggung kata krisis. Sesuai dengan tema kita, eksis di tengah krisis. Mungkin sebagian besar Sobat Badabes tahu arti kata eksis. Ada yang tahu nggak? Yap, betul. Dalam bahasa gaul, eksis itu artinya selalu ada, selalu tampil. Nah, jika kita simpulkan kata eksis dalam renungan kita, ketika kita memiliki teman, sahabat, saudara, bahkan tetangga kita sendiri dalam situasi krisis atau dalam situasi yang dalam kesesakan, pasti kita harus ada. Kita harus selalu eksis untuk memberikan pertolongan. Apalagi dalam COVID-19 ini, banyak orang yang mengalami krisis.
Kita nggak tahu. Bahkan mungkin teman-teman atau sobat Teruna tidak memiliki kuota dalam belajar. Pasti ada teman yang menolong rekan-rekan Teruna untuk bisa belajar dalam jarak jauh atau online, secara online. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus memiliki rasa simpati dan empati untuk bisa meringankan rasa krisis orang lain, untuk bisa merasakan kebahagiaan. Untuk itu, mari Sobat Teruna, mari Sobat Badabes, kita harus eksis di tengah krisis tanpa memandang suku, agama, dan ras untuk menolong sesama. Amin. Kita telah membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu atas hadirat-Mu yang begitu besar bagi kami, ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kami rasa empati dan simpati yang sangat untuk rekan-rekan kami, tetangga kami, sahabat, bahkan saudara kami, Tuhan. Untuk bisa kami saling menolong satu dengan yang lain dalam krisis ini, ya Tuhan. Sanggupkan kami untuk bisa melaksanakan perintah-perintah-Mu, ya Tuhan. Sebentar pagi kami akan melakukan aktivitas, kiranya Tuhan Yesus berkati dari awal pagi ini sampai akhirnya malam nanti, Tuhan, agar kami selalu berada di naungan kasih-Mu, ya Tuhan Yesus. Terpujilah Kristus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Renungan kita sudah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.